Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Muhammadi yang berisikan tentang informasi dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asas-asas muamalat Islam. Apa itu muamalat? Muamalat artinya saling tolong menolong, saling membantu, bekerja sama, sederhananya. Apa saja asas-asasnya dalam Islam? Yang pertama adalah asas taba, dulul manafi. Maksudnya adalah segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Tidak boleh ada unsur satu pihak diuntungkan, pihak lain dirugikan. Harus ada transparansi di dalam kita bekerja sama dengan orang lain. Kenapa? Jika ada diawali oleh niat jahat, ingin menipu orang lain, inilah yang sering terjadi, membawa masalah di belakang hari. Karena itu harus saling menguntungkan. Berikutnya, asas pemerataan. Harus menjunjung keadilan. Berapa yang sudah dijanjikan bagi hasilnya, nanti begitu sudah ada pembukuan atau pembagian hasil, kita harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Inilah yang membuat nanti bermasalah ketika ketahuan ternyata pernah dibohongi. Yang ketiga, asas suka sama suka. Jadi tidak boleh kita bekerja sama, berusaha, ada orang yang memaksa kita melakukan itu. Artinya setiap usaha yang kita lakukan harus redo sama redo, tidak ada paksaan. Sehingga melaksanakannya pun dengan senang hati tanpa ada beban. Berikutnya yang keempat, asas adamul ghurur, yaitu setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gururnya, tidak boleh ada tipu dayanya. Sering kita lihat beberapa orang yang berusaha untuk bekerja sama, membuka CV, perusahaan dan lain sebagainya. Karena ada yang ingin berbuat curang di awal, akhirnya begitu berjalan perusahaan ini, akhirnya cepat selesai atau cepat meruginya. Tidak boleh ada tipu daya, semuanya harus transparan. Kemudian asas al-birri wat taqwa, yaitu harus baik dan manfaatnya nanti membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah memulai usaha, bekerja sama, pemilik modal, ada yang 25%, ada yang 35% dan seterusnya, kemudian mendapatkan keuntungan dari usaha bersama, sebaiknya adalah yang kita sisihkan, baik untuk infak, sedekah, ataupun mungkin kita ingin mewakafkan sebuah tanah untuk dibangun rumah ibadah, insya Allah lebih berkah bagi usaha kita bersama. Artinya usaha yang kita lakukan diniatkan demi kebaikan bersama, dan nanti kita saling berbagi, terutama bagi orang yang membutuhkan. Terakhir, asas musyarakah. Apa yang dimaksud dengan asas musyarakah? Yaitu kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Jadi kita teringat Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Dari mana sumber dananya? Dari wakaf. Dari banyak orang yang mewakafkan hartanya, kemudian berdirilah dan sampai sekarang masih berjalan universitasnya dan memberikan manfaat bagi sesama. Bahkan ada beasiswa, ada bantuan untuk mahasiswa, dan bagi mahasiswa yang ada kartu mahasiswa Al-Azharnya akan dimudahkan dalam berbelanja, mendapatkan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Kesimpulannya, dalam kita bermuamalat, utang piutang, dagang, sewa menyewa, gadai, kita harus memperhatikan asas-asas tersebut agar usaha kita
dapat berjalan baik dan tidak timbul masalah di akhirnya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.